Wassalam walimu'allifi hadzal kitab Hashim Asy'ari radhiyallahu rahimahullah waliniyatina litta'lim wa ta'allum ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, silahkan dibuka kitabnya. Kita lanjutkan minggu kemarin. Kita insya Allah masih akan membahas tentang keutamaan ilmu. Ya, kita teruskan sampai pada halaman ke-16. Ya. Ya. Jadi kita meneruskan fadilah atau keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat dan keselamatan senantiasa tercurah kepada beliau baginda Rasulullah. Ma tidaklah ubida disembah sapa Allahu Gusti Allah bisyai'in dengan sesuatu afdalu yang lebih utama min fikhin dari seseorang yang faham fiddin dalam bidang agama. Wala faqihun, dan tidak ada seorang yang faqih, seseorang yang faham terhadap agama, wahidun seseorang, ya, tidak ada satu orang faqih, ya, kecuali asyaddu yang lebih ditakuti ala syaitan oleh setan. Bukan. Wala faqihun wahidun, dan sesungguhnya seorang faqih satu, ya, satu orang yang faham agama maksudnya, dan sungguh satu orang yang faham agama maksudnya begitu. Asyaddu adalah lebih ditakuti atau lebih ganas ala syaitan oleh setan min alfin abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Jadi setan akan lebih takut terhadap satu orang hamba Allah yang faqih dalam bidang agama, yang memiliki pemahaman yang dalam dan luas dalam bidang agama, itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 hamba Allah atau 1000 manusia yang ahli ibadah. Ya. Ini menunjukkan, ini bukan berarti bahwa beribadah itu tidak penting, tetapi menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu juga penting, atau bahkan lebih penting. Ya. Atau jauh lebih penting. Jadi sebelum beribadah, artinya kita harus tahu dulu bagaimana caranya beribadah itu, ya. Ilmu tentang beribadah itu, ya. Ya. Selanjutnya waqala, dan telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u memberi syafaat, yaumal qiyamati pada hari kiamat, salah satu 3 orang. Jadi ada hamba Allah yang diberi keistimewaan untuk memberi syafaat, ya, pada hari kiamat. Siapa mereka? Al-anbiya'u, yang pertama adalah para nabi, summa al-ulama'u, yang kedua adalah para ulama, summa asyuhada'u, dan yang ketiga adalah para syuhada, para syahid. Ya. Jadi ini juga menunjukkan keutamaan seorang yang ahli ilmu dan berhasil mengamalkan ilmu. Tahu ulama,
man jamma'a bainal ilmi wal amal. Itu adalah ulama. Nah, jadi sebelum menjadi seorang yang mengamalkan ilmu harus berilmu dulu. Jadi lagi-lagi pentingnya menuntut ilmu dan lebih penting lagi mengamalkan ilmu yang telah dimiliki sebanyak apapun atau sedikit apapun ya. Ilmu kalau diamalkan itu akan bermanfaat, akan hidup ilmunya. Ya. Jadi kalau tidak diamalkan akan mati. Mengamalkan ilmu itu bukan hanya sekedar mengajarkan, menyebarkan. Ya mungkin mengajarkan, menyebarkan bisa menjadi bagian dari mengamalkan ilmu. Tetapi ya, itu hanya bagian kecil. Mengamalkan itu lebih dari sekedar mengajarkan. Ya, artinya itu mempraktikkan dalam kehidupan sehari, membuat ilmu itu menjadi hal yang bermanfaat, hal yang mendatangkan keselamatan, mendatangkan petunjuk, mendatangkan berkat buat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Itu artinya mengamalkan. Menjadikan ilmu sebagai sesuatu atau sebagai benda yang hidup. Selanjutnya, waruwiya dan diriwayatkan dalam sebuah hadis annal ulama'a bahwasanya para ulama yaumal qiyamah iku ala manabir berada di atas mimbar min nurin yang terbuat dari cahaya. Ini belum kita baca ya. Jadi para ulama nanti akan mendapatkan tempat yang istimewa pada hari kiamat. Ya, menurut riwayat, sebuah riwayat, apa tempat istimewanya? Bahwa mereka akan berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, sehingga tersorot, sehingga outstanding, ya, berada pada posisi yang istimewa, outstanding. Wanaqala dan menukilkan Al-Qadi Husain Qadi Husain fi awali ta'liqatihi, di ta'liqat pertamanya, annahu bahwasanya ruwiya diriwayatkan anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu telah bersabda, annahu bahwasanya Rasulullah qala telah bersabda, man ahabba barang siapa mencintai al-ilma ilmu wal ulama dan ulama lam tuktab maka tidak akan ditulis alaihi atasnya khati'atuhu kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat ayyama hayatihi selama masa hidupnya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa pentingnya ilmu dan kedudukan ulama, sehingga manakala seseorang mencintai ilmu dan ulama maka ia akan dicatat, maka tidak akan dicatat kesalahan-kesalahannya selama hidup di dunia. Tapi jangan salah ditafsiri cinta buta, ya. Artinya cinta dengan kebijaksanaan. Ya. Mencintai ilmu ini harus hal yang baik. Mencintai ulama adalah ulama yang benar-benar baik. Ya, jangan sampai kemudian mencintai ilmu dan ulama itu membuat kita berlaku zalim kepada orang lain. Misalnya dengan dalih membela ulama, ya, tetapi kita berbuat zalim kepada orang lain. Itu bukan bagian dari hub, bukan bagian dari cinta. Ya. Ya. Jangan sampai kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kita kepada ulama adalah cinta yang buta. Yang membuat kita menutup mata ketika seseorang yang ahli ilmu itu misalnya melakukan kesalahan, kemudian kita bela, atau kita bela dalam arti kita membenarkannya, ya, karena sebagai manusia pasti bisa saja akan melakukan kesalahan, dan ulama itu adalah sebuah derajat yang kemarin sudah kita bahas, sebuah derajat yang dinamis, sebuah derajat yang turun naik.
ya, sebuah derajat yang dia bisa berubah. Pada saat ini seseorang bisa saja bisa menggabungkan ilmu dan amalan, tetapi bisa saja di lain waktu tidak seperti itu. Ya, artinya seorang ulama pun bisa jatuh dalam kesalahan, dan itu cinta kita kepada ulama bukan berarti kemudian membutakan kita kepada kesalahan yang mungkin dibuat oleh seorang ulama. Seperti itu. Seorang yang ahli ilmu. Ya, tapi bukan berarti ketika ada seseorang yang ahli ilmu kemudian melakukan kesalahan kita lantas menghakimi. Ya, kita hanya perlu bersikap kritis mana ketika seseorang ulama itu yang benar-benar ulama dan memberi contoh yang baik, ya, atau seseorang yang ketika berilmu tetapi sedang dalam keadaan tersesat dalam ilmunya. Itu juga kita harus bisa mengambil sifat sikap yang kritis. Ya. Jadi cinta di sini mencintai ilmu dan mencintai ulama tidak harus diartikan atau seyogianya tidak diartikan sebagai cinta yang buta, ya, yang apapun misalnya yang dikatakan oleh seseorang yang kita anggap ulama kemudian benar, tetapi pada saat yang sama sebenarnya itu bisa saja menjerumuskan kita. Ya kan, saat ini kita banyak sekali kejadian di sekitar kita, ya, kalau kita membaca surat kabar, menonton berita di televisi, banyak orang yang kemudian menganggap atau mengagungkan dengan keagungan yang berlebihan sosok yang mengaku dirinya atau kemudian dianggap termasuk oleh kita sebagai seorang ulama, sehingga apapun yang dikatakan kita terima mentah-mentah. Nah, itu juga harus kita perbaiki sikap seperti itu, ya, karena bisa jadi seseorang ulama pun bisa jadi melakukan kesalahan. Ya. Misalnya contoh konkretnya, misalnya ketika seseorang yang mengaku sebagai ulama kemudian memanfaatkan pengakuannya sebagai ulama tersebut untuk misalnya mengeruk kekayaan, untuk misalnya mencari kekuasaan. Itu kan itu banyak terjadi di sekitar kita, dan itu ketika itu banyak terjadi dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, artinya ada sikap yang saya kira kurang pas, sikap mencintai ulama yang kurang pas, ya, sikap mencintai orang yang berilmu lah yang kurang pas, karena tidak semua orang berilmu itu masuk dalam derajat hakikat ulama yang sejati, ya, yang menurut pandangan Allah. Ya, saya kira salah satu ciri ulama yang sejati menurut pandangan Allah adalah yang tidak memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang berilmu tadi untuk menguasai orang lain, untuk mengeruk kekayaan, untuk mencapai kesenangan pribadi, ya, desire, hasrat pribadi. Ya, tidak seperti itu. Karena kenapa? Karena ilmu itu datang dengan kekuasaan. Kalau katanya Michel Foucault, knowledge comes with power. Knowledge comes with power. Jadi pengetahuan, ilmu itu datang dengan kekuasaan. Seseorang, ya, yang mengetahui, karena itu seseorang yang menguasai ilmu itu datang dengan kekuasaan. Ilmu itu hadir bersama dengan kekuasaan. Seseorang yang memiliki ilmu, maka dia bisa akses yang lebih besar terhadap kekuasaan. Maka dia bisa menguasai kekuasaan. Karena itu godaan orang yang berilmu adalah ketika semakin tinggi ilmunya, semakin besar aksesnya atau kesempatannya untuk mendapatkan kekuasaan, maka godaan terbesarnya adalah memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk mencapai kekuasaan yang sifatnya pribadi. Nah, ini yang harus maksud saya adalah ranah sikap kritis yang harus kita tumbuhkan.
bahwa bisa jadi ini adalah salah satu ciri seseorang yang berilmu tetapi bukan ulama, meskipun dipanggil sebagai dengan gelar-gelar ulama, ketika seseorang tersebut menggunakan ilmunya untuk mengumpulkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan pribadi. Nah, pada saat seperti ini kita harus bersikap kritis. Ya, saya kira sikap hal seperti ini adalah pengecualian dari riwayat man ahabbal ilma wal ulama alam tuktab khoti'atuhu ayyama hayatihi. Ya, jangan sampai kemudian kita memiliki cinta yang buta terhadap ilmu dan ahli ilmu. Ya, kita juga tetap harus bisa kritis. Ya, artinya jangan mau kita juga dibodohi oleh orang-orang yang berilmu. Paham ya, Afwan? Maksud saya, ya, misalnya dibodohi, ya misalnya kita disuruh, kalau dulu itu misalnya kita disuruh untuk mengumpulkan uang dengan jumlah sekian dengan janji akan diberi ini nanti, itu banyak terjadi di masyarakat sekitar. Saya bertemu dengan banyak orang yang mengeluhkan sudah ditipu ulama ini, ditipu kiai itu untuk ya setelah mengumpulkan uang kemudian untuk nanti uang ini akan digandakan, itu banyak terjadi di masyarakat. Ya. Dan banyak orang hanya menerima manut, artinya manut saja karena dengan dalih mencintai ulama, dengan dalih takut, seperti apa, dan itu yang harus kita kritisi dari sikap mencintai ulama itu. Ya, artinya ulama yang harus benar-benar ulama yang mengamalkan ilmunya dengan benar. Nah, ulama yang mengamalkan ilmunya dengan benar adalah ulama yang tidak menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, untuk membodohi orang lain, untuk mencapai kekuasaan yang sifatnya itu pribadi. Ya. Ulama yang benar mengamalkan ilmunya adalah ulama yang membuat orang-orang di sekitarnya bermanfaat karena ilmu yang ia hidupkan. Seperti itu. Kita lanjut. Qala waruya, dan diriwayatkan anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, man shalla, barang siapa yang salat khalfa alimin, di belakang seorang alim, fa ka'anna, maka seolah-olah shalla, ia salat khalfa nabiyyin, di belakang seorang nabi. Faman shalla khalfa nabiyyin, maka barang siapa yang salat di belakang seorang nabi, faqad ghufirallah, maka telah diampuni dosanya. Ya. Ini juga salah satu motivasi, riwayat yang memberi motivasi kita untuk dekat dengan ahli ilmu. Ya. Pada saat yang sama bisa jadi kita, artinya kan manusia itu tidak ada yang sempurna. Seorang yang alim pun akan suatu saat pasti pernah dalam masa hidupnya jatuh dalam kesalahan, ya. Nah, itu bukan berarti kemudian kita menghakimi. Ya, kita tetap harus punya rasa cinta kepada ulama yang bersifat kritis, tetapi pada saat yang sama kita juga tidak bisa menghakimi seseorang akan selalu jatuh dalam kesalahan. Artinya, meskipun kita mendapati seorang yang ulama itu misalnya berbuat salah, tetapi yang harus kita lihat bukanlah pribadinya yang berbuat salah. Yang harus kita lihat adalah, yang harus kita hormati adalah ilmu yang ada di dalam dirinya. Ya. Artinya menghormati ilmunya. Ya. Maka ini sesuai dengan misalnya dengarkanlah apa yang dikatakan, bukan dengarkan siapa yang mengatakan. Ya, selama apa yang disampaikan, selama ilmu yang diajarkan oleh seseorang itu adalah hal yang baik, ya kita terima, ya, kita hargai. Wa fi hadisin, kita teruskan, dan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna bahwasanya hudura majlis dzikrin,
menghadiri majelis zikir, bahwasanya menghadiri majelis zikir iku afdalu lebih utama min sholati alfi rakaatin, daripada sholat sebanyak 1000 rakaat. Nah, wa syuhudu alfi janazatin, dan menyaksikan 1000 penguburan jenazah, wa iadati alfi maridin, dan mengunjungi 1000 orang yang sakit. Nah, ini lagi-lagi keutamaan menghadiri majelis, keutamaan menuntut ilmu. Ya. Oke. Meskipun ya hadis seperti ini juga harus kita pahami dengan konteks ya. Artinya ini maksudnya adalah tentang motivasi bahwa menuntut ilmu, menghadiri majelis zikir itu adalah hal yang penting bagi kita. Jadi bukan berarti kemudian ketika misalnya kita mau belajar, kemudian di jalan ternyata kita bertemu dengan seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, yang kalau tidak kita tolong maka bisa jadi ia akan celaka atau ia akan kehilangan harta benda atau nyawa bahkan. Nah, itu bukan berarti kemudian kita akan mendahulukan menuntut ilmu, mendahulukan datang ke pengajian, majelis zikir, tapi kemudian mengabaikan orang yang perlu mendapatkan pertolongan. Ya. Saya kira pada posisi seperti itu akan lebih utama bagi kita untuk menolong orang yang sedang dalam pertolongan. Bahkan menolong makhluk Allah yang lain, misalnya hewan yang membutuhkan pertolongan kita, yang itu misalnya membuat kita terlambat dari pengajian atau bahkan tertunda mengikuti pengajian, mengikuti majelis zikir. Saya kira itu konteks yang harus kita pahami bahwa hal itu penting, bahkan lebih penting dari, artinya menolong orang yang dalam keadaan susah itu lebih penting daripada menghadiri pengajian misalnya. Ya. Bukan berarti bahwa hadis ini benar, tapi konteksnya bahwa hadis ini, riwayat ini adalah untuk memberi motivasi tentang pentingnya menuntut ilmu. Ya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Waqala, dan berkata siapa yang berkata Umar bin Khattab, ya, jadi ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annar rajula, bahwasanya seseorang iku layak ruja, tidak akan keluar min manzilihi, layak ruja benar-benar layak ruja sesungguhnya keluar min manzilihi dari rumahnya, wa alaihi sementara ia minaz dzunubi memiliki banyak dosa, mithla jabali Tihamah, sebesar gunung Tihamah. Faida, maka ketika sami'a mendengar al-alima, seorang yang alim, atau mendengar ketika mendengar seorang yang alim berbicara, khofa, maka ia takut. Orang laki-laki, ya, seseorang yang keluar, tidak harus laki-laki ya, siapa saja. Rojul di sini diartikan human, man, seseorang. Khofa, jadi faida sami al-alima, khofa, maka takut orang yang keluar tadi, wastarja'a, dan bersegera pulang atau berbalik an dzunubihi, dari dosa-dosanya, insorofa, dan berpaling atau ila manzilihi, ke rumahnya. Artinya membatalkan hal atau tujuan dari dia keluar tadi, yang banyak mengandung dosa, yang banyak mengarah kepada hal-hal yang membawanya pada dosa. Insorofa, untuk berpaling, untuk kembali ila manzilihi, ke rumahnya. Sebentar. Fa idza sami'al alima khafa wastarja'an bihi insarafa ila manzilihi. Oke. Jadi fa idza sami'al alima, saya ulangi, maka apabila orang tadi mendengar seorang yang alim, khafa, kemudian ia takut, wastarja'a an dzunubihi, dan bertobat
ya, dan bertobat dari dosa-dosanya, insorofa maka ia pulang ila manzilihi ke rumahnya, walaisa alaihi dzanbun dalam keadaan yang tidak lagi memiliki dosa. Ya, artinya apabila ada seseorang yang keluar dari rumah dan seseorang tersebut memiliki dosa yang besar, ya, atau misalnya keluarnya adalah untuk dosa yang besar, kemudian pada saat ia keluar tiba-tiba ia mendengarkan tanpa sengaja, jadi keluarnya bukan untuk ke majelis zikir, keluarnya misalnya untuk ke tempat yang misalnya mau mencuri, keluarnya mau melakukan dosa yang lain, ya, tapi di tengah jalan mendengar seseorang yang alim berbicara, kemudian ia menjadi takut dan mengurungkan atau mengurungkan niat dosa yang dia mau lakukan, atau mungkin bahkan bertaubat dari dosa-dosa yang ia telah lakukan, maka ketika ia tidak akan pulang ke rumahnya kecuali saat ia pulang ia telah berbebas dari dosa yang pernah ia lakukan. Fala tafarraqu, maka janganlah engkau menjauh majalisal ulama, dari majlis-majlis ulama. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala lam yakhliq, ya. Sebentar. Fa innallaha ta'ala lam yakhluq, ya. Tidak pernah menciptakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan atau tidak menciptakan ala wajhil ardi, di atas muka bumi ini, turbatan, satu tempat, ya, akram yang lebih utama, min majalisil ulama, dari majlis-majlis ulama. Ya, jadi majlis-majlis ulama merupakan tempat yang salah satu tempat yang mulia, ya, di mata Tuhan dibanding tempat-tempat yang lain. Ya. Ya, bagaimana kondisinya kalau dalam keadaan pandemi seperti ini? Nah, itu kan ini tidak harus diartikan mentah-mentah, ya. Ya, kalau situasinya seperti sekarang, mungkin majelis zikirnya tidak harus datang ke ma'had. Majelis zikirnya adalah dengan misalnya online seperti ini, atau misalnya majelis zikirnya, pengajiannya, mencari ilmunya adalah dengan wasilah YouTube, ya, dan wasilah sosial media yang lain. Ya, itu artinya bahkan YouTube pun itu bisa menjadi turbah akram, menjadi turbah karimah, menjadi tempat yang mulia, atau turbah mukarramah. Wanaqala, dan telah menukilkan Asy-Syarmashi, Imam Syarmashi Al-Maliki fi awali kitabihi, di permulaan kitabnya Nizamud Durari, yang berjudul Nizamud Durari, menukil dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, man, barang siapa azzama, yang mengagungkan al-alima, seseorang yang alim, fa innama, maka sesungguhnya orang tersebut yu'azzimullaha, sedang mengagungkan Allah. Wa man tahawana, dan barang siapa yang meremehkan bil alimi, dengan orang yang alim, fa innama, maka sesungguhnya orang tersebut fa innama dzalika, maka hal meremehkan orang yang alim tersebut, istighfafun, adalah sikap yang merendahkan, billahi, terhadap Allah Ta'ala, wa rusulihi, dan utusannya. Ya, artinya kalau kita mengagungkan ulama, itu juga berarti kita mengagungkan Allah. Kalau kita merendahkan ulama, berarti kita juga merendahkan Allah. Ya, tetapi juga kita harus kritis. Jangan sampai kita mengagungkan ulama, tetapi pengagungan kita terhadap ulama itu membutakan posisi ulama sebagai manusia dan posisi Allah sebagai Tuhan. Jangan sampai artinya kita menuhankan manusia. Apa menuhankan manusia? Menganggap manusia itu sebagai suci tanpa dosa, sebagai Tuhan yang tidak bisa berbuat kesalahan. Lagi, kita tetap harus kritis.
saat kita mengagungkan ulama. Ya, kita harus mengagungkan ulama, kita harus menghormati ulama. Ya, tapi jangan sampai penghormatan itu kemudian membutakan kita dari benar dan salah. Kalau ulama tersebut berbuat benar, kita dukung. Kalau berbuat salah, baru kita koreksi. Jangan berbuat salah, kemudian kita tetap mendukung. Ya, ya Dirga. Mana Dirga? Tidur nggak? Iya, Ya. Waqala dan telah meriwayatkan atau telah berkata sapa Aliyun Khalifah Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Kafa cukuplah bil ilmi, dengan ilmu, syarfan engkau mendapatkan kemuliaan. Ayyadda'iyahu meskipun, atau iyyadda'iyahu meskipun yang mengakui sebagai seorang yang berilmu, man adalah orang la yuhassinuhu, yang tidak mengamalkannya. Ya. Jadi biasanya seseorang yang mengaku sebagai orang yang berilmu, sebenarnya dia adalah orang yang tidak berilmu. Ya. Jadi ini juga artinya, oke, fokus di sini misalnya, kafa bil ilmi syarfan. Cukuplah engkau dengan ilmu untuk mendapatkan kemuliaan. Meskipun biasanya, menurut Imam Ali, ini makna yang harus kita dalami lebih, yang kita gali lebih, seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang yang berilmu, biasanya adalah orang yang tidak mengamalkannya. Ya. Jadi, artinya yang mengaku telah berilmu itu biasanya orang yang bodoh. Orang yang tidak benar-benar berilmu. Seseorang yang berilmu akan menyembunyikan dirinya. Karena semakin seseorang itu tahu sesuatu, semakin seseorang itu mendalami sesuatu, maka akan semakin sadar bahwa yang ia ketahui itu semakin sedikit. Semakin seseorang itu memahami memahami misalnya rahasia penciptaan bumi, semakin dalam, maka akan semakin sadar bahwa yang bisa ia ketahui itu hanya sedikit, hanya setetes air dari ocean. Apa istilah ocean? Laut yang luas itu namanya samudra. Hanya setetes air dari samudra luas. Makanya ketika seseorang itu benar-benar berilmu, ia akan takut untuk akan menyembunyikan diri, ia akan tidak merasa tahu. Karena sebaliknya seseorang yang tidak tahu, orang belum tahu banyak, mungkin tahu tapi belum tahu banyak, biasanya akan mengaku sebagai seorang yang berilmu. Wa kafa bil jahli, maka cukuplah engkau dengan kebodohan, zaman. Ya, lawannya syarfan. Syarfan kemuliaan, zaman berarti kehinaan. Ayyatabarra'a, meskipun yang berusaha membebaskan diri minhu dari jahal tadi adalah man, seseorang, huwa fihi, adalah orang yang ada di dalamnya. Jadi ada orang yang, artinya ada seseorang yang berusaha untuk menunjukkan, berusaha untuk mengatakan kepada dunia, saya tidak bodoh. Itu sebenarnya adalah seseorang yang bodoh. Ya. Jadi pertama, jadi ini maksudnya, dengan ilmu kita mendapatkan kemuliaan, dengan kebodohan kita mendapatkan kehinaan. Dan salah satu ciri seseorang yang berilmu adalah, biasanya kalau ia benar-benar berilmu, ia tidak akan menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang berilmu. Karena yang biasanya mengaku dirinya sebagai seorang yang berilmu adalah yang tidak berilmu. Ya, atau yang tidak mengamalkan ilmunya. Sama.
Dengan kebodohan itu akan membawa kepada kehinaan, dan seseorang yang mengaku sebagai seseorang yang tidak bodoh justru biasanya adalah orang yang sedang berada di dalam kebodohan. Kenapa? Karena seseorang kalau sudah merasa pintar, dia pasti tidak akan belajar, tidak mau mendengarkan orang lain, menganggap bahwa yang lain itu tidak relevan, yang lain itu selalu salah, dia benar. Kalau dia merasa dia tidak bodoh, ya dia akan menganggap orang lain itu bodoh, seperti itu. Artinya logika terbaliknya seperti itu. Ya, maka ini salah satu sikap yang menurut saya bahaya bagi kita. Meskipun itu selalu berusaha untuk masuk ke dalam diri kita, merasa pintar, tidak merasa bodoh. Nah, itu ya, karena itu bagian dari pride ya. Kita selalu bangga kalau kita misalnya dipuji. Ya, apa sih di dunia ini ya manusia yang tidak suka dipuji? Pasti semuanya suka dipuji. Ya. Dan salah satu hal bahwa kita bisa dipuji orang adalah dengan menunjukkan bahwa kita mengetahui sesuatu, bahwa kita memiliki ilmu misalnya. Maka kita akan cenderung menunjukkan saya berilmu nih. Ya. Nih saya bisa ini, ya. Saya lebih pintar dari ini, ya, atau saya paling pintar di sini. Ya, itu adalah sifat yang kita harus selalu ia selalu datang kepada diri kita, dan kita harus selalu membentengi diri, menyadari bahwa itu adalah hal yang sering datang kepada kita, dan kita harus selalu sadar bahwa kita harus mengusirnya. Nah, jangan sampai itu nyaman, jangan sampai sifat itu nyaman ada di diri kita. Justru yang saya kira penting dan baik adalah kita harus merasa selalu belum tahu. Itu jadi menunjukkan bahwa kita ingin selalu belajar. Ya, Miftah, salam. Mana? Aldi nggak ada gambarnya. Ini baru masuk ini. Mana dari semester 2? Mana nggak ada yang dari semester 2? Dirga, Dimas, hadir Ustaz. Aksal. Ya. Jadi itu nasihat dari Imam Ali karamallahu wajhah, bahwa ya kita harus bahwa benar ilmu itu akan mendatangkan kemuliaan, kebodohan itu akan mendatangkan kehinaan, tetapi yang banyak terjadi di sekitar kita atau bahkan kita sendiri, saya sendiri pun mengakui sering melakukan itu, bahwa kita merasa sudah pintar atau merasa tidak bodoh, padahal seseorang yang mengaku dan merasa ia pintar sebenarnya dia sedang tidak mengamalkan ilmunya atau sedang dalam keadaan bodoh. Dan seseorang yang merasa bahwa ia bebas dari kebodohan, maka sebenarnya ia adalah sedang berada di dalam kebodohan. Ya. Kenapa? Kalau kita gali lebih dalam, karena kalau kita merasa diri kita sudah pintar, kita tidak akan mau belajar lagi. Kita akan sombong, kita akan menganggap orang lain tidak pintar, lebih rendah dari kita, atau kita tidak mau mendengarkan, karena itu kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kita menjadi merasa benar sendiri. Ya, itu nggak baik secara etika. Ya, percaya kalau ada orang seperti itu di sekitar kita, pasti itu akan membuat kita jengah. Ya, siapapun itu. Ya. Oke, selanjutnya kafa bil jahli zaman ayatabarru minhu man huwa fihi wa ansyada fi ma'nahu. Dan ini syair yang ditulis oleh Imam Ali. Kafa syarfan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafrahu an amsi ilal ilmi yunsabu. Ya, artinya sama ya, cukuplah kemuliaan dengan ilmu. Meskipun orang yang mengakui bahwa ia berilmu adalah seorang yang jahilu, bodoh. Wa yafrahu an amsi ilal ilmi yunsabu, dan bangga untuk wa yafrahu, dan bahagia an amsi ilal ilmi, untuk menjadi seorang yang berilmu,
yunsabu dinisbatkan. Wa yakfi khumulan bil jahalati annani ara'u mata ansabu ilaihi wa aghdabu. Dan cukuplah kehinaan dengan karena kebodohan. Jadi kebodohan itu akan mendatangkan kehinaan. Annani, bahwasanya saya, ara'un, menjaga mata ansabu ilaihi, untuk dinisbatkan kepada kebodohan itu. Wa aghdabu, dan saya akan marah. Sebentar, ini kalau dari ya. Oke, kita teruskan. Atau ada pertanyaan dulu sebelum kita teruskan? Umam, ada pertanyaan? Tidak, Ustadz. Kalau ada yang mau bertanya, Pak Hendriansyah, Ivan. Oke, kalau tidak ada, teruskan. Waqala, dan telah berkata sapa Ibnu Zubair, anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar, kataba, menulis, ilaya, kepadaku, artinya mungkin mengirim surat ya. Wa ana, dan saat itu saya sedang bil Iraqi, ada di Irak, ya, menulis surat. Jadi Ibu Abu Bakar menulis surat kepada Ibnu Zubair waktu Ibnu Zubair ada di Irak. Ya bunayya, wahai anakku, alaika bil ilmi, ya. Berpegang teguhlah engkau kepada ilmu. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, idza ftaqarta, apabila engkau miskin, apabila engkau menjadi miskin, karena maka akan menjadi ilmu tadi malan, sebagai harta. Jadi kalau engkau miskin, ya, kalau engkau memiliki ilmu dan kamu miskin, maka ilmu tersebut akan menjadi harta. Wa idza istagnaita, dan apabila engkau kaya, karena maka ilmu tadi akan menjadi jamalan, keindahan. Ilmu tadi akan menjadi keindahan, akan menjadi beauty. Ya, jadi kalau kita berilmu, ya, kita berpegang teguh, ya, tidak hanya berilmu, tapi kita berpegang teguh terhadap ilmu. Artinya kita berilmu, kita tahu, dan kita memegang prinsip dari apa yang kita ketahui. Kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Maka kalau kita miskin, kita akan ilmu tadi akan menjadi kekayaan. Kalau kita kaya, ilmu tadi akan menjadi keindahan. Artinya kita miskin atau kaya, selama kita berilmu, kita akan tetap terhormat. Akan dipandang sebagai terhormat di mata orang lain. Ya. Selanjutnya, waqala, dan telah berkata Wahab ibnu Munabbah, ya, yatasya'abu, tumbuh atau bercabang, minal ilmi, dari ilmu, asyarfu, kemuliaan. Wa in kana, meskipun, ono, sapa sahibuhu, orang yang memiliki ilmu tadi, danian, adalah danian, seseorang yang merendahkan diri, ya, atau yang dipandang rendah. Ya. Jadi ilmu itu akan menumbuhkan kemuliaan bagi seseorang yang memilikinya. Meskipun seseorang yang memiliki ilmu tadi itu
tidak menganggap dirinya mulia atau tidak minta untuk dimuliakan, ya, atau dia misalnya diremehkan orang atau dalam posisi yang rendah, ya, danian. Wal izzu, dan kemuliaan atau keagungan, ya. Jadi ini yang tadi asyarfu, yang sekarang al izzu. Kemuliaan, sekarang keagungan. Ilmu itu akan menurunkan atau menumbuhkan keagungan. Wa in kana, meskipun orang yang memiliki ilmu tadi muhanan, sama direndahkan. Ya. Wal qarbu, dan kedekatan. Wa in kana, meskipun orang yang memiliki ilmu tadi qasiyan, adalah jauh. Ya. Wal ghina, dan kekayaan. Wa in kana faqiran, meskipun orang yang memiliki ilmu tadi miskin, fakir. Wal mahabata, dan mahabah. Apa? Haibah. Apa istilah haibah itu? Haibah itu apa bahasa Indonesianya? Haibah. Karisma. Ya. Wa in kana, meskipun orang yang memiliki ilmu tadi wadi'an, yang low profile, yang tawadu, ya. Sama ya artinya dengan ilmu, ya, kalau kita memiliki ilmu maka kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita berilmu, kita tidak perlu membutuhkan pengakuan, kita tidak perlu meminta pengakuan, kita tidak perlu menunjukkan kalau kaya misalnya. Tanpa hal tersebut, ilmu itu akan membuat seseorang menjadi mulia, akan membuat seseorang menjadi berharta, kaya, ya, berharta, membuat seseorang menjadi berkarisma, ya. Tentu saja seorang yang benar-benar berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau berilmu tetapi kemudian menganggap sebagai istilahnya seseorang yang berilmu, menganggap orang lain itu tidak berilmu, artinya sombong, ya, dalam kata lainnya, ya, itu tidak akan mendatangkan haibah, tidak akan mendatangkan ghina, tidak akan mendatangkan syarfa, ya. Jadi ini mulai masuk kita ke dalam etikanya, ya. Jadi kalau seseorang yang benar berilmu, maka dia tidak akan pernah mengakui, tidak akan pernah berusaha menunjukkan kepada orang lain bahwa ia berilmu. Dan dengan begitu dengan begitu itu justru akan mendatangkan kemuliaan bagi seseorang yang berilmu. Jadi seseorang yang berilmu itu akan, dengan kata lain, tanpa harus, ya. Atau begini, dengan ilmu seseorang itu meskipun direndahkan oleh orang lain serendah-rendahnya, ia tetap akan mendapatkan kemuliaan. Ya. Dengan ilmu meskipun seseorang itu miskin, ia tetap akan mendapatkan kekayaan. Nah, bagaimana kok bisa? Afwan, gimana kok bisa? Dengan ilmu miskin tapi kok kaya? Mungkin karena mengamalkannya, Ustaz. Iya, contohnya bagaimana? Irfan, bantu Afwan, bantu Abror. Ya. Direndahkan orang tetapi mulia, ya. Merendahkan diri tetapi berkarisma, miskin tetapi berharta, dengan ilmu. Gimana? Kok bisa?
Ya, begini. Kekayaan itu kan tidak harus materi. Ya. Kekayaan itu tidak harus punya rumah yang megah, kendaraan yang mahal, ya. Kekayaan itu adalah kekayaan hati, ya. Ketika kita sudah menerima dan merasa cukup dengan apa yang bisa kita makan, ya, kita nikmati, ya, atau kasarnya dengan apa yang ada, itu adalah kekayaan yang paling besar. Karena rezeki seseorang itu sejatinya adalah apa yang ia makan, ya, apa yang ia bisa nikmati, jadi kalau misalnya rumah besar tetapi tidak bisa menikmati rumah tersebut, itu bukan kekayaan. Ya. Punya uang banyak tetapi tidak bisa menikmati uang tersebut, itu bukan kekayaan. Punya kendaraan mewah tetapi tidak bisa menikmati, juga bukan kekayaan. Ya. Kekayaan itu adalah apa yang bisa kita nikmati. Jadi kalau kita makan pakai nasi, kemudian pakai sayur kangkung, kemudian tempe goreng, dan itu nikmat, kita tidak perlu memikirkan ketakutan untuk membayar cicilan, ketakutan kalau rumahnya kemalingan, ya. Tidak ada ketakutan itu, berarti itu kekayaan. Dan itu hanya bisa didapat dengan ilmu. Ya. Merasa cukup dengan apa yang bisa dinikmati, dengan apa yang ada. Merasa cukup dengan apa yang ada. Karena itu adalah hakikatnya rezeki. Ya. Itu adalah hakikatnya hidup. Ya. Nerimo ing pandum. Jadi itu adalah contoh bagaimana fakir dengan ilmu itu adalah bisa menjadi kaya. Seseorang yang bukan fakir dengan ilmu bisa, ya, seorang yang dengan ilmu orang bisa menjadi kaya. Tapi tadi ini maksudnya seorang ilmu yang miskin itu bisa kaya. Jadi dalam keadaan miskin bisa kaya. Ya. Dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan rendah bisa berkarisma, bisa mendapatkan kemuliaan. Ya. Karena kemuliaan yang sejati adalah kemuliaan yang diberikan oleh orang yang benar-benar memuliakan, yang bukan memuliakan karena untuk tujuan tertentu. Ya. Paham maksud saya? Ada banyak orang di sekitar kita yang memuliakan orang lain misalnya hanya untuk mendapatkan jabatan. Hanya untuk misalnya memperoleh nilai yang baik. Jadi kalian salim ya, ke guru kalian, ke dosen kalian, cium tangan yang lama biar nilainya bagus. Itu bukan kemuliaan. Ya. Itu bukan kemuliaan. Kemuliaan seseorang yang sejati adalah kemuliaan yang ia dapat dari seseorang yang tulus memberikan kemuliaan, memberikan penghormatan. Ya. Dan justru seseorang yang tawadu, seseorang yang menyembunyikan apa yang ia bisa. Seseorang yang menyembunyikan apa yang ia lakukan, apa yang ia bisa lakukan, apa yang bisa ia katakan.
itu akan mendapatkan penghormatan yang lebih dari orang lain. Akan menjadi berkarisma. Tapi kalau seseorang yang mengumbar apa yang bisa ia lakukan, apa yang bisa ia katakan, apa yang bisa ia tulis, justru akan ketahuan sampai di mana kemampuannya. Sementara kemampuan manusia itu tidak ada yang tidak terbatas. Setiap manusia pasti memiliki batas kemampuan. Baik itu kemampuan mendengar, kemampuan berbicara, kemampuan mencerna, itu ada batasnya. Entah batas itu bersifat temporal, entah batas itu bersifat permanen. Bersifat temporal misalnya, oke, hari ini saya batasnya hanya tahu sampai Z, hanya tahu sampai B, besok mungkin saya akan bisa sampai F, misalnya. Atau sekarang F, besok lupa jadi D. Seperti itu. Ya. Artinya kalau kita mengaku berilmu, mengumbar bahwa kita adalah orang yang berilmu, meninggikan tempat kita bahwa kita adalah orang yang berilmu, minta dihormati, justru di situ kita menunjukkan batas kita. Kita menjadi telanjang istilahnya. Orang akan tahu, oh, kamu ternyata cuma segitu. Bodoh berarti. Akan hilang karismanya. Tetapi kalau ditutup, kalau menyembunyikan dan menyembunyikan dan mengembalikan bahwa kemampuan itu hakikatnya bukan milik kita, tetapi hakikatnya adalah milik Allah. Karena bisa jadi kita sudah belajar, kita sudah merasa bahwa kita bisa, tetapi tiba-tiba kita lupa karena Allah saat itu tidak berkehendak agar kita bisa. Bisa jadi. Ini adalah bagian dari tawadu. Nah, justru pada saat kita low profile, itu akan memunculkan kemuliaan, memunculkan haibah bagi orang yang melihatnya. Tetapi kita low profile bukan agar dihormati, itu juga salah lagi. Ya, itu artinya ada udang di balik, ada udang di balik, apa Jun? Di balik bakwan. Ya, kita pura-pura merendahkan diri tapi biar dihormati orang. Itu sama saja. Sarua keneh, hanya beda, itu hanya satu koin beda sisi dengan mengumbar kemampuan biar dihormati. Kita tawadu karena memang kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dan apa yang datang bersama kehidupan kita itu bukan milik kita, itu milik Allah. Nggak ada chance, nggak ada kesempatan buat kita sedikit pun untuk mengaku bahwa itu kita atau membuat kita merasa memilikinya sehingga kita minta diutamakan, minta dimuliakan, minta dihormati. Ya. Waduh, ini malah makin banyak ini. Oke, kita selanjutkan sampai di nasyid ini. Wa ansyadahu fi ma'nahu, jadi ini menyanyikan hal tadi dalam bait di bawah ini. Al-ilmu ballagha qauman gimana nih? Al-ilmu ballagha qauman daru tasyarfi. Al-ilmu ballagha qauman daru tasyarfi. Daru tasyarfi. Ilmu itu menyampaikan sekelompok orang pada puncak kemuliaan. Jadi ilmu akan membawa orang pada puncak kemuliaan. Wa sahibul ilmi mahfuzun minat talafi. Dan seseorang yang memiliki ilmu itu dijaga atau terjaga minat talafi, dari kehancuran, minal halak, dari kehancuran. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu. Wahai orang yang memiliki ilmu, bersahajalah engkau, bersabarlah engkau, berpelan-pelanlah engkau. Ya, dengan kehidupanmu, dengan ambisimu, ya, dengan nafsumu.
sahaja, rendahkan, pelankan. La tudannisuhu, jangan engkau kotori. Bil maubiqati famalil ilmi man khalafu. Bil mubiqat, dengan kerusakan-kerusakan yang akan menghancurkan ilmumu sendiri. Famalil ilmi, maka sesungguhnya di dalam ilmu atau bagi ilmu, man khalafu, selalu ada pengganti. Al ilmu yarfa'u baitan la imada lahu. Ilmu akan mengangkat rumah la imada lahu, yang tidak memiliki imad. Apa imad? Tiang. Ilmu akan mengangkat rumah yang tidak memiliki tiang. Tiang tidak ada rumahnya tapi bisa diangkat oleh ilmu. Nah, ini bukan debus. Ya, Gum. Nah, ini bukan debus, nggak disebul. Ya, tapi bisa, benar, dengan ilmu bisa diangkat rumah yang tidak memiliki tiang. Secara harfiah bisa. Dengan teknologi, ya, arsitektur, rumah tidak ada tiangnya. Kalau kalian pergi ke Istanbul melihat apa yang sekarang dijadikan masjid lagi, Hagia Sophia, itu adalah bangunan yang besar dan tinggi, memiliki kubah besar, 4 sisi besar. Kubah itu tidak ada tiangnya. Tiang tengahnya itu tidak ada, hanya tiang 4. Ya, kalau tidak dengan ilmu, susah, hampir mustahil. Ya, bagaimana sebuah kubah itu kan berat dan itu apa istilahnya mengerucut. Kalau tidak diukur dengan ilmu, bagaimana persisi sudut-sudut dari sudut-sudut dari misalnya apa sih bangunan kanan kiri, ya, terus kemudian pondasi, terus kemudian sudut-sudut atau persisi dari kubah itu, kemudian bagaimana material yang harus berat dari material yang harus maksimal ditopang oleh pondasi, ya, itu akan hancur. Tetapi itu bisa berabad-abad berdiri tegak kokoh sampai sekarang. Ya. Itu arti harfiahnya, ya, arti literatnya. Bagaimana ilmu bisa mengangkat bangunan tanpa tiang. Wal jahlu, dan kebodohan, yuhdimu, menghancurkan baital izzi wasyarafi, rumah kemuliaan dan rumah keagungan dan rumah kemuliaan. Ya, tadi jadi maksudnya ilmu itu akan mengangkat rumah yang tidak memiliki tiang. Artinya dalam keadaan yang terlihat mustahil, ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang, akan membuat seseorang menjadi mulia. Tetapi kebodohan, rumah yang ada tiangnya pun akan jatuh. Nah, akan jatuh kemuliaan seseorang, keagungan seseorang akan jatuh dengan kebodohan. Setiap manusia itu tidak ada yang lahir dalam keadaan bodoh. Ya. Setiap manusia tidak ada yang lahir dalam keadaan pintar. Karena itu belajar, menuntut ilmu, itu yang akan menentukan apakah dia bisa menjadi seorang yang berilmu, akan tetap menjadi bodoh. Atau bukan tetap menjadi bodoh, atau akan menjadi bodoh. Ya, dan ini adalah beberapa riwayat atau tradisi dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang ditulis oleh atau disampaikan kepada kita oleh Mbah Hashim Asy'ari mengenai kemuliaan ilmu, kemuliaan menuntut ilmu
Dan yang lebih utama adalah keagungan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, seberapa kecil pun atau seberapa remeh pun ilmu yang kita pelajari itu bisa kita fahami. Ya, karena mengamalkan ilmu artinya menghidupkan ilmu, menjadikan ilmu sebagai berkat bagi orang lain, sebagai manfaat bagi orang lain. Ya, bukan menjadikan ilmu sebagai alat mendapatkan kekuasaan dari orang lain, bukan menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kehormatan, mendapatkan kekayaan dari orang lain. Itu dua hal yang berbeda. Ilmu bisa mendatangkan kemuliaan, bisa mendatangkan kekuasaan, bisa mendatangkan kekayaan bagi pemiliknya. Pada saat yang sama, ilmu bisa digunakan untuk mendatangkan kekuasaan, untuk memperoleh kekuasaan, untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh kekuatan. Dua hal ini berbeda. Meskipun di ujung terlihatnya sama, ada kekuasaan, ada kekuasaan. Ada kekayaan, ada kekayaan. Ya. Ada kekuatan, ada kekuatan. Tetapi yang satu ini datang secara natural. Yang satu ini datang dengan dengan cara memanfaatkan orang lain. Yang satu, yang pertama tadi adalah pengamalan ilmu, buah dari pengamalan ilmu. Ya. Atau mungkin ulama seorang yang satu, saya ragu mengategorikannya sebagai ulama, tapi bisa jadi adalah orang yang sebenarnya belum mengamalkan ilmu atau malah menyalahgunakan ilmu. Nah, kita harus hati-hati itu. Kita harus selalu berusaha untuk menggunakan ilmu atau menghidupkan ilmu kita sebagai berkah bagi orang lain. Ya, jangan menjadikan ilmu sebagai alat untuk memanfaatkan orang lain. Ya. Mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, sampai di mana tadi? Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Insyaallah kita baca lagi minggu depan, ya. Di waktu yang sama, Zoom yang sama, ya. Yakin tidak ada pertanyaan? Oke, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kesalahan, silahkan dikoreksi, ya. Karena saya juga sama-sama belajar, ya, dengan kalian tentang kitab yang kita pegang bersama-sama ini. Ya, kalau ada yang kurang pas, misalnya, pas nanti malam Umam berpikir sebelum tidur kayaknya ini nggak pas, ya, silakan nanti di chat atau besok pertemuan minggu depan silakan di share, ya, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama, ya. Oke, kalau begitu mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dipimpin Jun. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan.